kami dan doakan maafkan segala-galanya. Dan harapan kita, doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mari sama kita awali mengajar kita dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada tadi Prof. Sadi waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wal iman wa arsyadana ila al-hidayatil Qur'an wa arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahman zakiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Khafir, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adul, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Wajid, Ya Wahid, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Akhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Atar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di kesempatan subuh kali ini kita kembali berkumpul merangkai merajut kekuatan iman, semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya Allah terima permohonan kita, dijabah semua hajat-hajat kita, semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah, dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjut pernyataan dari DKM untuk malam hari ini, subuh kali ini kita sementara tawakufan pengajian taklim di ahad yang keempat ini. Insyaallah mudah-mudahan di waktu yang lainnya kita berjumpa kembali dalam satu rangkaian yang sama dan meneruskan kajian-kajian seperti biasa. Alhamdulillah. Secara pribadi saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau ada khilaf, ada salah, karena memang manusia tempatnya salah dan khilaf. Maka untuk mempersiapkan diri kita menyongsong bulan yang mulia, kita saling membukakan pintu maaf di antara kita. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada bekas noda yang tersimpan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah memberikan satu support, semangat, dan bahkan doa-doa setiap waktu, setiap saat yang tidak pernah henti-hentinya yang disampaikan khusus kepada saya. Dan saya merasakan itu. Apa perasaan-perasaan bahagia dan senang ketika didoakan. Masya Allah. Ini salah satu obat penyembuh bagi orang yang sakit ketika didoakan. Semoga yang mendoakannya terus menginginkannya juga sama dalam kebaikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mohon doanya juga kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini kemarin orang tua kami dirawat, kemudian sudah pulang dari rumah sakit. Mohon didoakan semoga sehat juga walafiat dan sampai untuk berjumpa dalam bulan suci Ramadan untuk menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita yang hari ini, saudara kita yang sakit, yang kurang sehat juga kita doakan. Semoga Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan Allah turunkan cahaya kesembuhannya, sehingga dilapiskan kekuatan ketaatannya, selalu menjaga kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya mutilasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kajian kita masih berkaitan tentang hari-hari di mana Allah hancurkan bumi ini, kemudian masuk etape kehidupan akhirat. Ternyata kehidupan akhirat itu ada episode-episode tertentu, di antaranya masuk ke alam barzah, kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Di sini kita masuk al-ba'tsu minal kubur, bangkit dari alam kubur. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bagian dari iman, bagian dari keyakinan kita adalah yakin dan meyakini tentang adanya hari kebangkitan. Lalu hari kebangkitan itu seperti apa? Kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari kebangkitan yang kemudian manusia yang sudah masuk selesai etape alam barzah, maka pada saat ketika Allah takdirkan, Allah tentukan untuk dibangkitkan, maka manusia dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Tetapi ada satu pernyataan hadis Nabi yang kemudian menjelaskan keadaan manusia ketika dibangkitkan. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat
16 Allah menyebutkan, surah Al-Mu'minun ayat 12. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya di antara kalian pada hari kiamat tub'atsun, itu semuanya akan dibangkitkan. Kalau wafatnya meninggal dalam keadaan sakit, dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan kecebur, atau meninggal dalam keadaan kena reruntuhan bangunan, maka semuanya akan dibangkitkan. Atau wafatnya meninggalnya dalam keadaan dimakan binatang atau tidak ketahuan belantaranya kemana, tapi insya Allah dengan izin Allah semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia wafat. Dalam keadaan dia wafat, maka dibangkitkan dalam keadaan dia wafat. Tetapi ada satu keterangan Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 11. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memulai ciptaannya, tsumma yu'iduhu, kemudian mengulangi kembali, tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya akan dikembalikan. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Kemudian dikembalikan seseorang itu ilaihi, kepada Allah, turja'un, dikembalikan semuanya dalam keadaan sedia kala. Masya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Sesuatu yang Allah ciptakan buat kalian, wala ba'thukum, tidak juga kebangkitan kalian, illa ka nafsin wahidah, seperti jiwa yang satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu keterangan dari Al-Qur'an yang menyebutkan, yang pertama, bahwa jelas benar adanya setiap manusia yang wafat, yang mati, yang sudah memasuki waktu barzahnya, maka dia memasuki waktu kebangkitan di alam kubur. Meskipun dia tidak dikubur, meskipun dia tidak diletakkan di tanahnya Allah, tetapi wafatnya matinya dimakan binatang atau kena sesuatu yang kemudian menimpanya, kemudian dia meninggal, maka semuanya dibangkitkan sesuai dengan wafatnya dia, sesuai dengan meninggalnya dia. Tetapi ada satu catatan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, maka orang-orang yang memang ada satu amalan, bekas amalan yang tak pernah terdelet, nggak pernah terhapus. Amalan apa yang kemudian menandakan dia dengan khair? Yaitu amalan-amalan yang kemudian disebutkan. Min ahlil wudu, min ahli, orang-orang yang rajin wudunya, orang-orang yang rajin sholatnya. Maka di setiap episode kegiatannya menjadikan satu tanda. Apa tandanya? Mengeluarkan cahaya. Masya Allah. Dari sinilah satu catatan penting buat kita, dan kita meyakini macam apapun bentuknya meninggalnya seseorang tersebut, tetapi ada satu tanda yang kemudian menjadikan satu alamat ketika wafatnya dalam keadaan iman, lalu kemudian hari-harinya dalam keadaan amal soleh, dan cahaya itu selalu memberikan satu tanda. Ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, memberikan satu tanda. 3 kelompok yang kemudian dibangkitkan selalu mengeluarkan cahaya. Yang pertama, min asari wudu, orang-orang yang gemar menjaga wudunya. Lalu yang kedua, min asari sholat, min asari sujud, orang-orang yang gemar menjaga sholatnya. Dan yang ketiga, orang-orang yang selalu menjaga kalimat tauhid tak terlepas hari semalam 100 kali. Nah,
Inilah tiga kelompok yang ketika dibangkitkan dari alam kubur membekas, mengeluarkan cahaya yang sangat dahsyat. Subhanallah. Maka jelas bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengamalkan satu amalan yang sangat mulia, rangkaian yang mulai dari wudu, kemudian kita sholat, kemudian kita tutup dengan kalimat-kalimat tauhid. Maka di sini catatannya yang perlu kita ketahui, kita berharap ketika dibangkitkan dari alam kubur mengeluarkan cahaya, dan itu tanda malaikat mengetahui si fulan bin ahlil khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengamalkan amal soleh, keluar cahaya dari mukanya. Subhanallah. Kalau sekarang mungkin tak terlihat, mungkin tampak dari kecerahan mukanya, tapi nanti ketika dibangkitkan malaikat melihat, wah ini min ahlil khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, yang kemudian cahaya itu nggak pernah putus, nggak pernah hilang. Nah, kemudian itu keyakinan yang kemudian kita yakini akan ada satu waktu Allah bangkitkan kita sesuai dengan amalnya kita masing-masing. Kemudian keyakinan selanjutnya yang perlu kita pahami adalah ketika dibangkitkan seperti apa keadaannya. Di sini ada satu keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangannya adalah qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarun nasi yaumal qiyamati hufatan uratan guralan kama khuliqu. Bahwa manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak bersendal, lalu tidak berpakaian, dan kemudian mengeluarkan sebercak cahaya kama khuliqu, sebagaimana dia diciptakan. Al hadis rawahu Tirmidzi fi sunani. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita dibangkitkan, itu kondisi kita dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersendal, dan mengeluarkan cahaya. Siapa yang mengeluarkan cahaya tadi? Yang tadi kita sebutkan tiga kelompok tersebut. Tiga kelompok tersebut yang mengeluarkan cahaya. Masya Allah. Ya Rabbal. Kama khuliqu, sebagaimana awal mereka diciptakan. Awal kita diciptakan adalah dari cahayanya, nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau hari-hari kita membaca selawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah takdirkan dia beriman, maka cahaya yang Allah berikan adalah cahaya nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dua keterangan ini menjadi satu alasan kita kenapa kita selalu untuk menjaga hari-hari kita dengan amal soleh, hari-hari kita dengan beristighfar, hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, karena memang ada satu keyakinan yang ketika nanti dibangkitkan dalam keadaan kita diberikan satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya apa? Di antaranya adalah kemuliaannya diberikan satu kemudahan. Diberikan satu kemudahan. Kemudahannya apa? Di antaranya adalah kemudahannya bisa langsung memberikan satu kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kebaikan? Yaitu manfaat amaliyah kita di dalam kehidupan kita kelak sebelumnya. Di antara tadi tiga kelompok yang kemudian dimudahkan oleh Allah untuk mengeluarkan cahaya, dan cahaya yang keluar itu tanpa dibuat-buat, langsung next. Nah, kalau kemudian cahaya ada baterainya kita bisa nyalain kan begitu Pak. Tapi ini dengan sendirinya mengeluarkan cahaya. Subhan. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada satu keterangan yang kemudian menjadikan satu dalil keyakinan kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuksa yaumal qiyamati, yang pertama sekali orang yang diberikan pakaian pada hari kiamat, Khalilullah adalah Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ketika dibagikan semua kan dalam keadaan tidak berpakaian, tetapi orang yang pertama kali yang kemudian diberikan pakaian di hari kiamat adalah Khalilullah. Siapa Khalilullah? Adalah Nabi Ibrahim. Summa yuksa Muhammad, kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hillatu hibratin, dari tintanya, an yaminil ars, dari tinta yang kemudian disediakan dari arah sebelah kanannya aras. Ternyata di aras itu ada sebuah tinta yang memang sudah disiapkan khusus untuk memberikan satu, kalau bahasa kita ini dibatik lah, pakaian yang dibatik yang tintanya itu dari arasnya sebelah kanan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang kedua yang diberikan pakaian dan pakaiannya itu diberikan tinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian keyakinan dan kita harus yakin itu. Kita baru dengar nih Pak ya, baru dengar hadisnya. Nah, ada satu keyakinan yang kemudian nanti ada sebuah hadis yang kemudian kita baca tadi, bahwa nanti orang yang pertama kali yang mendapatkan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk membedakan dengan Nabi Ibrahim, maka Allah berikan keistimewaan dengan pakaian yang Allah kasih dengan bentuknya sudah dikasih tintanya dari samping kanannya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Qala al-Hafiz, berkata Imam Hafiz, la yalzimu min takhsis Ibrahim, tidak lazim min takhsis Ibrahim, mengkhususkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, bi annahu awwalu may yuksa ay yakun afdalu min nabiyina alaihissalatu wassalam mutlaq. Ada sebuah keterangan kata Imam Hafiz, tidak mesti mengkhususkan Nabi Ibrahim itu orang yang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat. Jadi hadis yang tadi disebutkan, kata Imam Hafiz bahwa tidak mesti yang pertama kali yang diberikan pakaian itu kepada Nabi Ibrahim daripada keutamaannya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, boleh jadi yang diberikan yang keutamaan kemuliaan itu adalah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begitu, enggak mesti bahwa yang diberikan pertama itu kepada Nabi Ibrahim, tapi seafdol-afdolnya Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau. Nah, di sini perlu kita garis bawahi dan kita tengahi pernyataan ini. Berarti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tadi kan pernyataan Nabi yang menyatakan begitu. Kalau nanti Allah kehendakkan bahwa yang pertama Allah kasih kepada Rasul, ya haknya Rasul mendapatkan itu. Nah, ini juga harus kita yakini. Apa yang perlu kita yakini tentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya begini Pak. Orang yang beriman tetapi dia tidak beramal soleh, katakanlah begini,
Dia beriman, tetapi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah zakat. Jangan kemudian kita simpulkan, jangan-jangan termatinya su'ul khotimah. Nggak begitu, Pak. Ya. Atau misalkan begini, orang yang taat, orang yang beriman, orang yang kemudian banyak amal soleh, kemudian pasti husnul khotimah. Itu sudah jalan, sudah garis besarnya. Tetapi kalau Allah punya kehendak yang lain, dia punya niat yang buruk, kemudian wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, bisa jadi kan begitu, Pak. Bisa-bisa saja, tergantung amaliyahnya dia masing-masing. Tapi kalau memang istiqomahnya dalam kebaikan dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah itu menjadi satu jalur yang memastikan dia untuk mendapatkan husnul khotimah. Tapi juga yang perlu kita catat di sini adalah orang-orang yang mungkin selama ini kita nilainya mungkin nggak baik, mungkin begitu, atau amalnya juga nggak seperti orang yang istiqomah. Nih, jangan-jangan terwafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nggak bisa begitu, Pak. Karena memang gini, Pak, saya perlu ulang kembali. Istiqomah, kekhusyuan, kebahagiaan, kebaikan, kemuliaan itu anugerah dari Allah. Hatta orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun anugerah yang Allah berikan kan memang ada satu rangkaiannya dalam kehidupannya. Apa rangkaiannya? Dia istiqomah, dia beramal soleh, memang itu satu rangkaian. Tapi kalau memang kehendak Allah itu lain dari sesuatu yang memang kita pastikan, itu punya haknya Allah. Allah punya hak, kan begitu. Sama halnya begini, Pak. Ada anak belajar, ada anak nggak belajar. Ternyata anak yang nggak belajar dikasih prestasi cemerlang dalam kehidupannya. Lah dia belajarnya rajin, kenapa nggak dikasih? Allah nggak ada lah. Berarti di sini kita nggak paham takdir kudrohnya Allah. Allah punya haknya masing kepada seorang hambanya, kan begitu. Jadi kita meyakini takdirnya Allah, kudrohnya Allah adalah haknya Allah memberikan sesuatu kepada orang yang Allah kehendaki. Maka di sini kekuatannya adalah kekuatan doa kita masing-masing. Kekuatan doa. Maka doa itu menguatkan apa yang diinginkan, harapannya untuk dikabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal-amal yang kita lakukan cepat diangkat di sisi Allah dengan cara apa, Pak? Dengan cara doa-doa kita. Maka benar dalam sebuah hadis Nabi, Rasul sampaikan, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya, pokoknya ibadah. Bayangkan, Pak, kalau kita ibadah mulai dari akhir balik sampai saat ini, katakanlah ada ibadah yang belum diangkat oleh Allah, boleh jadi belum ada doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan gitu, Pak. Misalkan begini, kita rajin nih ibadah, tapi ada satu ibadah yang belum diangkat, yang belum diterima. Kenapa? Karena dalam catatannya si fulan bin fulan belum menyampaikan doa, kan begitu. Maka sangat perlu sekali ibadah-ibadah kita cepat diterima di sisi Allah dengan doa-doa kita. Maka pantas dalam doa kita cantumkan dengan kalimat Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa yang kita sisipkan, contohnya demikian supaya apa? Amal-amal yang belum terangkat dengan doa tadi semuanya keangkat, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagianya seorang itu bukan karena hidupnya dilengkapi dengan kekayaan, dengan jabatan, tetapi amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang perlu kita garis bawahi, diterimanya seperti apa amal itu? Amalan-amalan yang diterima di sisi Allah adalah amalan-amalan yang kemudian digandengkan hatinya, tulusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana konsep Al-Quran di penghujung surah Al-Bayyinah disebutkan. Di surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ad-din al-qayyimah adalah agama yang kokoh, agama yang kemudian hatinya dikuatkan, dituluskan langsung menjaga hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika kita beramal dengan amaliyah kita masing-masing, dengan niat yang nawaitunya kepada Allah, maka amalnya itu menjadi kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan kuat itu maksudnya amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka amalan-amalan yang diterima, yang dikuatkan adalah amalan-amalan yang diterima di sisi Allah yang didasarkan dengan keikhlasan ketulusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kaitannya tadi, bahwa boleh jadi kalau memang Allah kehendaki bahwa Rasul adalah manusia yang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat. Meskipun dalam hadis Nabi menyebutkan tadi orang yang pertama yang diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Rasul. Tapi kata Imam Hafiz, kalau memang ketentuan Allah berkehendak kepada Nabi Muhammad, boleh-boleh saja, karena Allah punya hak, Allah punya takdir, Allah punya kudrahnya, dan kudrahnya ini nggak bisa dicampur atau dipengaruhi dengan yang lain. Allah berkehendak dengan dirinya sendiri, sebagaimana konsep kita memahami beriman kepada sifat wajibnya Allah. Maka sifat wajib yang kita pahami di sini adalah Allah mempunyai sifat dengan dirinya sendiri, tidak ada pengaruh dengan yang lainnya. Karena Allah berdiri kalau kita punya sifat pasti punya pengaruh dari yang lainnya. Contohnya gini, Pak. Kita bisa belas kasih, kita punya sifat pengasih dan penyayang, karena mungkin boleh jadi terpengaruh dengan orang yang kita lihat, ini orang baik bener ya, sayang bener, ngikutin kan begitu. Kita seringkali ngikutin apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita tirukan dan kita amalkan. Itu kita makhluk yang kemudian kita beramal, kita mengerjakan sesuatu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan sesuatu tanpa ada pengaruh dan contoh yang lainnya. Inilah wujudnya Allah dengan dirinya sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pahami wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maha esanya Allah berkehendak dengan segala sesuatu kepada makhluk. Baik, kita lanjut. Baik, kita akhiri di kalimat asy-syafa'ah, tentang syafaat. Di antara keyakinan yang kita perlu jaga adalah kita meyakini ada syafaat. Apa syafaat itu, Pak? Pertolongan. Pada saat ketika kita dikumpulkan dan dibangkitkan dari alam kubur kita, dan kemudian kita digiring semuanya ke alam mahsyar. Apa sih yang dimaksud dengan alam mahsyar? Satu tempat lapang yang begitu sangat luasnya, bainal masyriq wal maghrib, masya Allah. Dari timur sampai barat itu terhampar, masya Allah. Nah, lalu yang perlu kita yakini di sini ada syafaat, ada pertolongan. Siapa pertolongan yang ditolong? Kepada siapa yang Allah tolong ini? Di sini disebutkan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar adalah wahya syafa'atuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fasl qada, yaitu syafaat yang terbesar adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika kita sedang ditentukan masing-masing diri kita. Masya Allah, ya Rabban. Bayangkan Pak, kita lagi diadili nih Pak, kemudian tentang keputusannya divonis mau mati 10 tahun atau langsung dieksekusi pada saat itu. Kita sedang menunggu eksekusi divonisnya, apakah kita mau dimasukkan dalam surganya Allah atau kita dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita menunggu syafaat yang paling utama,
syafaat yang paling besar dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sebuah keterangan saya baca bahwa orang-orang yang kemudian rajin gemar untuk membaca selawat kepada Rasul, setidaknya membaca selawat Jibril. Selawat Jibril itu apa, Pak? Selawat Jibril itu gimana, Pak? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mungkin nambahin Sayyidina, Allahumma sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat yang paling ringkas yang dibaca oleh malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril itu berselawat kepada Nabi dengan kalimat tadi itu, Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasul adalah orang-orang yang gemar membaca selawat. Ya, ini tahadus binima, Pak. Tadi sambil nunggu waktu subuh, saya baca selawat Jibril, alhamdulillah 1000 kali, Pak. Ya, kalau 1 menit itu 1 menit 100 selawat dengan kalimat selawat Jibril, berarti kalau 60 menit 600. Berarti kalau 60 menit berarti setengah jam ya, Pak. Berarti kalau 1 jam berapa? 1200 sudah. Kalau setengah jamnya tadi kan sudah terhitung 600. Berarti kalau 1 jam 1200. Apalagi lebih dari itu, 1 menitnya dibacanya misalkan 200. Itu udah luar biasa itu, Pak. Cepat itu. Sallallahu. Makanya sangat perlu kita pakai tasbih digital atau megang tasbih biasa, itu membantu menolong kita untuk ingat berzikir pada Allah. Bukan sekedar ingin dilihat, bukan, tapi kita sedang menjaga hati kita next kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penjagaan kita kepada Allah dengan alat-alat yang bisa membantu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan zamannya udah canggih, Pak, ya. Ya. Kalau dulu mungkin kita ingat betul tasbih yang warna hijau tuh kalau gelap mencilahkan begitu, terangan gitu. Sekarang modelnya banyak sekali, Pak. Ada yang modelnya digital kayak begini, Pak, atau yang tadi seperti Bapak itu tasbih biasa yang kita biasa, itu memang sengaja kita pegang, sengaja kita bawa, ternyata bukan untuk diperlihatkan, tapi bagaimana untuk menjaga hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diingatkan perlu bantuan, apakah bantuan dengan orang atau bantuan dengan alat, kan begitu. Itu sangat perlu sekali untuk menjaga stamina, kekuatan iman kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu. Dan yang lebih terpenting di sini adalah ada satu keterangan bahwa nanti ketika dalam keadaan panik kita di alam mahsyar, maka pertolongan sangat diperlukan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Rasul tolong, siapa yang Rasul berikan kepada umat yang rajin berselawat kepada Rasul. Rasul mengenal kepada umatnya yang rajin berselawat kepada Rasul. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri kesimpulannya bahwa setelah kita memasuki etapa kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan, kita berharap bahwa ini kan kehidupan yang memang kita belum pernah kita lalui, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menjadikan satu kepastian untuk mendapatkan kebaikan, insya Allah kuncinya adalah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kita dengan kekuatan keikhlasan kita, supaya ketika nanti dalam keadaan panik, dalam keadaan kita tidak mengetahui, itu ada pertolongan dari amal-amal kita yang kita lakukan, seperti kita membaca Al-Quran, sedekah kita, haji kita, umroh kita, itu semuanya yang akan mendampingi kita.
dalam sebuah keterangan saya baca bahwa Al-Quran yang dibaca pada waktu di dunia, maka dia datang seperti orang yang tua renta. Dia datang menghampiri kita dan menjaga kita seperti orang tua renta, Pak. Seperti orang tua renta yang kemudian menjaganya. Oh, si fulan bin fulan ini dulu rajin baca Al-Quran nih, aku temenin. Kenapa ditemenin pada waktu kita berkumpul di alam mahsyar? Karena memang keadaan di alam mahsyar itu dalam sebuah keterangannya bahwa kita didekatkan dengan matahari sejengkal kita. Lalu ada yang menyatakan sejauh ukuran 1 mil. Bayangkan Pak, sekarang aja kita hidup Pak, matahari keluar di waktu siang, kita jalan di waktu tengah hari, panasnya luar biasa Pak. Apalagi nanti didekatkan 1 mil, ukurannya kurang lebih berapa tuh Pak? Panasnya Masya Allah, luar bisa gosong mah gosong Pak. Tapi yang bisa menjaga diri kita di situ ada 7 kelompok yang Allah naungi pada saat itu adalah diantaranya adalah orang-orang yang cinta untuk memakmurkan masjid, dan yang kedua adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Masya Allah, hatinya teringat untuk memakmurkan masjid, habis sholat ingat lagi mau ke masjid, terus datang lagi ke masjid, terus begitu hatinya terpaut. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya terikat dengan masjid. Itu diantara orang-orang yang diberikan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali cukup. Mungkin tawakufan kali ini kajiannya adalah bagaimana mempersiapkan amal kita menjelang hari kiamat. Semoga Allah terima, Allah angkat, dan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Ibrahim Sadi yang telah menyampaikan kajiannya yang begitu dalam. Perlu kita ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah bagian dari keimanan kita terhadap alam gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah dalil mutakin, yaitu orang-orang yang mengimani, percaya kepada alam gaib. Makanya dalam urusan gaib itu ukurannya keimanan, bukan fakta, bukan kenyataan yang bisa dilihat. Karena ketika kalau belum fakta atau yang kita lihat, tentunya kita harus mati dulu begitu. Makanya ini tidak boleh seperti kita mengatakan bahwa orang udah mati aja tahu bakalan dibangkitkan. Itu bagian dari nukta tidak iman terhadap hari akhir. Karena pentingnya ngaji tauhid begini buat keimanan kita. Karena kalau akidah kita udah melenceng, akidah kita udah salah, ya itu bukan Islam lagi. Tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan akhir dibangkitkan, tidak percaya dengan sisa kubur dan limbah kubur, yaitu bukan orang Islam lagi, bukan orang yang beriman terhadap alam gaib. Para jemaah yang dimuliakan Allah,